wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Pencipta alam semesta. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Yang terhormat Product Manager Bapak Imam Hardiman SMSC dan Product Specialist Bapak Ahmad Rizky dari PT Sainsworks Indonesia. Terima kasih atas kesediaan waktunya pada pagi hari ini. Yang terhormat para pelaksana koordinator Waskalin dan tata pelayanan SKIPM Cirebon, serta staf rekan SKIPM Cirebon dan seluruh partisipan yang hadir pada acara ini di seluruh Indonesia. Hadirin yang berbahagia. Stasiun KIPM Cirebon laku institusi pemerintah memiliki tugas dan fungsi, salah satunya adalah penjaminan mutu produk hasil perikanan. Mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu, Saudara sekalian dalam acara ini. Juga terima kasih kepada PT Sainsworks serta semua rekan yang telah membantu pelaksanaan acara ini. Sehubungan dengan masih suasana PPKM, berlakuan pembatasan kegiatan masyarakat di kita, mohon dimaklumin bahwa kegiatan ini harus dilaksanakan secara virtual. Tentunya hal ini tidak mengurangi esensi acara ini. Semoga materi yang akan bermanfaat tersampaikan dengan baik dan dapat dipahami oleh seluruh peserta. Acara ini tadi disampaikan berjudul deteksi patogen dan COVID-19 pada produk hasil perikanan. Bertujuan untuk memberikan informasi terkini mengenai virus yang menyebabkan pandemi global yang terjadi di seluruh hampir belahan dunia. Berdasarkan informasi dari berbagai jurnal dan media asing maupun lokal, sejauh ini secara fisiologis baik virus maupun ikan, virus COVID-19 memiliki kemungkinan yang sangat kecil sekali dapat menular ke jaringan tubuh ikan. Virus COVID-19 atau SARS-CoV-2 termasuk dalam famili Coronaviridae dan genus Beta Coronavirus, di mana seluruh anggota famili ini hanya menginfeksi golongan burung dan mamalia. Selain itu, virus COVID-19 juga hanya hidup di jaringan saluran pernapasan atas ataupun saluran pernapasan bawah, termasuk paru-paru manusia. Sedangkan ikan yang mayoritas hampir semuanya bernapas dengan insan ataupun alat bantu lainnya, tidak mungkin tidak termasuk atau tidak punya seperti paru-paru itu ya. Sehingga dengan kata lain virus 19 tidak memiliki target organ pada jaringan ikan tersebut. Namun di sisi lain beberapa kali produk perikanan kita ditolak masuk ke negara lain, contoh atau ke negara Cina ya, di mana hal ini disebabkan konon katanya ditemukan jejak COVID-19 pada permukaan produk perikanan, permukaan tubuh, kemasan dalam, ataupun kemasan luar, ataupun dalam produk itu sendiri. Kita juga baru saja mendengar juga kita ada UPI kita yang memang ditolak juga, tertapar juga, terdeteksi ada jejak COVID barusan ya. Kita juga barusan mensuspend lagi satu UPI ya. Dengan hal ini tentu membuat para pengusaha merasakan kerugian yang cukup besar, dan secara nasional nama Indonesia menjadi kurang baik akibat penolakan produk tersebut. Seiring dengan berjalannya waktu, virus juga kemungkinan dapat bermutasi dengan adanya pemicu dari lingkungan atau faktor lain, sehingga perlu dilakukan penelusuran, penelitian, dan pembahasan lebih lanjut bagaimana hal ini dapat terjadi dan bagaimana cara mengatasinya. Secara ilmiah dan secara
global, langkah yang perlu dilakukan untuk mencegah paparan jejak COVID-19 adalah dengan penerapan sistem jaminan mutu hasil perikanan seutuhnya, terutama untuk perusahaan harus benar-benar menerapkan GNP dan SOP secara secara holistik, tidak tidak separuh-separuh, tidak secara parsial. Jika sistem tersebut benar-benar ditetapkan dengan baik, tentu akan mengurangi potensi adanya penularan. Misalnya penularan dari karyawan ke produk atau kemasan produk perikanan atau yang lainnya. KIPM juga telah melakukan internal suspend terhadap 14 UP eksportir produk perikanan bersama-sama kami juga untuk melakukan pengendalian paparan COVID pada seluruh rantai kegiatan produk dari hulu sampai hilir, termasuk pada para pekerja. Dengan adanya perhatian tersebut, diharapkan kita bisa bersama-sama keluar dari permasalahan ini dan membantu peningkatan perekonomian nasional melalui sektor perikanan. Kami berharap acara ini dapat menjadi salah satu momen ikhtiar usaha kita untuk memecahkan masalah tersebut. Perlu deteksi patogen atau virus COVID-19 dengan menggunakan prosedur yang tepat, akurat, dan cepat merupakan suatu keharusan. Metode yang memiliki kriteria tersebut adalah metode kuantitatif PCR secara real time. Di berbagai negara, metode ini menjadi golden standar dalam deteksi COVID-19. Oleh karena itu, pemaparan materi nantinya oleh para narasumber tentu akan membahas lebih dalam apa dan bagaimana metode tersebut bekerja untuk membantu kita dalam penanganan COVID-19 pada produk perikanan. Maksudnya itu tadi, karena selama ini masih tercatat, ternotifikasi jejak COVID-19. Lebih jauh lagi, sebagai instansi pemerintah yang dituntut untuk lebih kompeten dan profesional, adanya acara ini diharapkan dapat juga memberikan wawasan dan update yang up to date kepada seluruh petugas KIPM Cirebon khususnya dan petugas yang lainnya di Indonesia pada umumnya, sehingga deteksi adanya patogen atau virus 19 di produk perikanan dapat dideteksi sedini mungkin dan membantu stakeholder untuk meminimalisir risiko kerugian yang lebih besar. Mungkin itu karena walaupun tadi disampaikan bahwa untuk virus 19 ini resikonya kemungkinan sangat kecil sangat kecil untuk tertular kepada ikan, produk perikanan, namun fakta di lapangan bahwa ekspor kita beberapa kali tercatat adanya jejak COVID maupun adanya bangkai COVID yang memang ada di kemasan luar, kemasan dalam, ataupun di produknya. Yang ini kemungkinan besar karena penanganannya yang kurang penerapan dalam GNP dan SSOP-nya. Akhir kata, mungkin semoga acara ini dapat berjalan dengan lancar dan sukses, sehingga kita dapat memperoleh pengetahuan dan dapat diterapkan atau menjadi pedoman bagi kita dalam membantu penanggulangan masalah ini dan membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat. Mudah-mudahan dengan acara ini yang sebagai peserta ataupun mudah-mudahan ada yang ikut dari UP juga bisa memahami bahwa memang kita harus sama-sama, karena bukan hanya kerugian di pihak perusahaan, tapi kami pun selaku otoritas kepentingan penjaminan mutu mempunyai dampaknya ya. Jadi saya harapkan sama-sama memahami, karena kami pun sebagai senior pemerintah menggadaikan nama baik juga. Mudah-mudahan dengan acara ini kita sebagai petugas pemerintah, institusi pemerintah bisa lebih tegas lagi, bisa mencari solusi bagaimana produk perikanan yang akan dilalui lintaskan itu benar-benar sangat kecil ataupun dapat meminimalisir adanya kontaminasi dari jejak COVID-19 tersebut. Mungkin itu saja. Saya ucapkan sekali terima kasih kepada tim dari SNC Water yang telah
meluangkan waktunya dan mau berbagi ilmu dengan kami sehingga nanti bisa menjadi solusi bagi kami semua. Mungkin itu saya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kita ucapkan kepada Bapak Obing Hobir Asyari selaku Kepala Stasiun Karantina Ikan Cirebon atas kata sambutan yang telah disampaikan. Dari sini kita tahu bahwa kendala yang terjadi selama pandemi ini tentu merugikan bagi kita semua. Untuk itu, mari kita pelajari lebih lanjut mengenai pengujian COVID-19 dan patogen lainnya di produk hasil perikanan. Sebelumnya, kami perkenalkan pembicara pada pagi hari ini. Baik, apakah screen saya terlihat, Bapak dan Ibu? Filenya belum, Mas. Oh, belum. Oke. Nah, untuk kali ini apakah sudah terlihat Bapak dan Ibu? Ya, sudah, Mas. Baik. Sekali lagi kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu yang baru bergabung, silakan mengisi link absensi yang ada di kolom chat. Nantinya akan dipergunakan untuk mencetak sertifikat. Baik, kami mulai dengan pengenalan mengenai perusahaan kami. Ya, Bapak dan Ibu sekalian, kami dari PT Science Worker. PT Science Worker merupakan perusahaan distribusi alat kesehatan, baik berupa alat dan reagen untuk kebutuhan laboratorium. Di Indonesia, kami berlokasi di Jalan Palmerah Barat, Jakarta Barat, dan kami memiliki beberapa kantor cabang, yaitu di Surabaya, kemudian di Jogja, dan juga di Bandung. Nah, untuk area lainnya di seluruh Indonesia, kami memiliki representatif, baik itu di daerah Medan, Palembang, Banten, Jakarta, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Malang, Makassar, dan di Padang. Nah, bagi Bapak dan Ibu yang nantinya memerlukan bantuan kami, silakan dapat mengontak representatif terdekat. Nah, PT Science Worker memiliki lini bisnis yang sangat lengkap, mulai dari genomik. Genomik ini membahas mengenai material pengujian RNA, DNA untuk berbagai aplikasi. Nah, kemudian untuk divisi selanjutnya adalah Applied Science, yang pada hari ini kita bisa lihat apa yang disupport, mulai dari pengujian mikrobiologi dan lain-lain. Nah, untuk analytical divisi, kita juga bisa nanti Bapak dan Ibu untuk keperluan pengujian analitik seperti HPLC dan lain-lain, kita juga menyediakan. Selanjutnya untuk cell biology dan proteomik. Kemudian tidak lupa kami di sini juga memiliki divisi diagnostik yang sekarang sedang booming, yaitu untuk pengujian COVID-19. Nah, pada hari ini kita akan lihat produk dan bagaimana supportnya. Kemudian untuk service, kami juga menerima layanan service seperti sequencing, kemudian whole genome sequencing, dan lain-lain. Nah, dengan lini tersebut, kami memberikan solusi yang komplit untuk pengujian dan penelitian Bapak dan Ibu. Kemudian Science Worker juga memiliki tim yang dapat membantu keberhasilan dan kepuasan setelah penjualan atau purna jual.
Nah, mulai dari customer service, technical support, application scientist yang nanti akan mentraining dan mengajarkan Bapak dan Ibu. Kemudian untuk tim engineering jika terjadi trouble di saat pengajuan. Nah, untuk pembicara pada pagi hari ini, yaitu Bapak Imam Hardiman, MSc. Beliau adalah Product Manager Divisi Applied Science PT Science Worker. Beliau menempuh pendidikan di Institut Teknologi Bandung. Strata 1 adalah mikrobiologi, kemudian melanjutkan pendidikan ke Universitas Jena di Jerman dengan fokus yang sama yaitu mikrobiologi. Nah, beliau juga merupakan selain seorang product manager, beliau juga merupakan seorang dosen di Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Nah, fokus beliau di sini adalah mikrobiologi dan juga pengujian halal untuk produk pangan. Baik, untuk acara selanjutnya kita akan mendengarkan paparan mengenai deteksi patogen dan COVID-19 dengan menggunakan metode molekuler. Kepada Bapak Imam, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Mas Rizky atas perkenalannya. Saya mohon izin share screen terlebih dahulu. Ya, semoga sudah terlihat tampilan share screen-nya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita masih dalam keadaan sehat selalu di tengah pandemik yang masih merajalela di bumi Indonesia ini. Di sini seperti tadi juga sudah disampaikan oleh Mas Rizky dan Pak Oding selaku Kepala BKIPM Cirebon, bahwa kami PT Science Worker akan mencoba memaparkan terkait aplikasi biologi molekuler DNA dalam pendeteksian patogen dan COVID-19 pada produk hasil perikanan. Sebelumnya terima kasih atas kerjasamanya dengan tim BKIPM, terutama Pak Oding selaku Kepala Balai. Di sini kami sekedar memberikan informasi dan highlight terkait apa yang terjadi sekarang ini. Mungkin tadi juga kita sudah mendengarkan opening speech dari Pak Oding sendiri, bahwa adanya perhatian lebih terutama dalam produk hasil perikanan di tengah pandemi ini. Di sini saya akan coba menjabarkan sedikit lebih umum seperti apa, baik itu dari sisi patogen dan COVID-nya. Seperti halnya tema kita hari ini, di sini kita akan melihat aplikasi dari biologi molekuler, terutama berbasis DNA, karena memang aplikasi biologi molekuler ini selain DNA kita ada pendekatan lain, yaitu berbasis protein, tapi kita fokus di sini pada pendekatan DNA. Nah, terus pertanyaan selanjutnya adalah kenapa sih kita melakukan pendekatan biomolekuler DNA ini? Kenapa sih tidak dengan pendekatan lain atau biomolekuler yang lain seperti protein dan sebagainya? Pertama yang menjadi dasar pemilihan pendekatan ini adalah karena memang kita ketahui bersama semua kehidupan itu memiliki DNA. Jadi apa yang dikatakan organisme hidup itu pasti memiliki DNA. Dari organisme yang paling besar
hingga yang paling kecil sekalipun seperti virus. Jadi mau hewan, tumbuhan, manusia, bakteri, jamur, sampai ke virus semua memiliki DNA. Nah, sebenarnya apa sih itu DNA? DNA bisa kita katakan seperti cetak biru atau kumpulan dari informasi. Jadi informasi yang dimiliki oleh suatu makhluk hidup, di mana informasi-informasi itu tersimpan di dalam inti sel dari masing-masing organismenya yang disimpan rapat dan dikodekan oleh sang pencipta dalam bentuk basa-basa nitrogen. Makanya kalau Bapak Ibu sekalian melihat hasil uji DNA itu kurang lebih hanya berisi urutan-urutan huruf A, C, T, dan G gitu. Jadi 4 urutan itu bisa membentuk entah itu dia bakteri, entah itu dia hewan, entah itu dia tanaman atau manusia, seperti itu. Nah, informasi tersebut semua tersimpan dalam bentuk DNA. Makanya, oleh karenanya, itu adalah kekuatan dari DNA itu sendiri. Sehingga semua punya karakteristiknya masing-masing. Mungkin kalau Bapak Ibu sekalian sudah familiar atau yang sekarang lagi booming, seperti kalau Bapak Ibu mengikuti sinetron Ikatan Cinta, seperti halnya orang-orang di rumah saya ini, itu ada istilah tes DNA. Nah, kenapa kita melakukan tes DNA itu? Karena tadi kita setiap makhluk hidup itu punya keunikan di dalam informasi genetiknya, sehingga kita bisa menggunakannya untuk kita bisa manfaatkan untuk proses pendeteksian atau untuk melihat atau membedakan antara satu DNA dengan lainnya. Contohnya yang akan kita bahas hari ini terkait dari pendeteksian patogen maupun keberadaan atau cemaran dari virus SARS-CoV-2 atau orang lebih kenalnya dengan COVID-19. Dan sebenarnya keuntungan dari DNA itu sendiri untuk bidang mikrobiologi, karena kebetulan tadi saya diperkenalkan juga saya menempuh pendidikan murni di mikrobiologi, adalah mungkin Bapak Ibu yang sering mengujikan di labnya, baik itu patogen maupun microbial quality indicator atau indikator kualitas, itu sering mendapati bahwa saat diujikan di lab itu hasilnya negatif, tapi ternyata setelah produk dilepas, tiba-tiba barang di-reject. Gitu loh. Misalnya kita sudah ekspor, tiba-tiba di-reject. Ternyata memang itu bukan dikarenakan hasil uji kita salah, tapi memang ada ada paradigma atau ada event-event khusus seperti terjadinya fenomena mikroba yang viable but non-culturable atau VBNC. Ini adalah di mana si mikroba itu belum mau tumbuh nih saat kita ujikan di lab, tapi begitu produknya dilepas di pasaran atau setelah kapal kargonya berangkat, dia baru mau tumbuh gitu loh. Kenapa bisa demikian? Karena memang mungkin kalau kita telaah dari sisi pertumbuhannya, memang ada beberapa fase-fase dia harus mengalami proses adaptasi terlebih dahulu. Seperti itu. Nah, itu alasan kenapa sih kita memilih pendekatan dengan berbasis DNA. Selanjutnya, kita ingin cari tahu dulu teknik apa sih yang bisa kita gunakan untuk melakukan pendeteksiannya. Nah, di sini mungkin kita juga sudah familiar dengan istilah PCR. Nah, kita coba akan dekati dengan metode ini. Kita kenal dengan polimerase chain reaction atau reaksi berantai enzim polimerase. Nah, tapi apakah Bapak Ibu sekalian familiar dengan PCR? Sebenarnya apa sih PCR itu? Terkadang kita sudah sering mendengar PCR, tapi kita juga masih belum aware apa sih PCR itu, apakah PCR itu instrumen
seperti itu. Atau PCR itu suatu metode, atau PCR itu suatu tes, atau seperti apa. Nah, PCR itu sendiri adalah suatu teknik atau suatu metode biokimia yang diaplikasikan dalam bidang biologi molekuler, di mana kita akan menggandakan atau mengamplifikasi untai DNA pada suatu sequence atau bagian tertentu. Nah, metode ini dikembangkan oleh Kerry Mullis di tahun 1983. Ya, sampai sekarang pun masih digunakan hingga ada berbagai macam jenis dan istilahnya upgrade atau perubahan-perubahannya. Akan tetapi secara umum prinsip kerjanya itu sama. Jadi dia memanfaatkan enzim polimerase, di mana enzim polimerase ini akan menggandakan atau memperbanyak sekuen dari DNA sampel kita untuk memudahkan kita untuk melakukan analisis berikutnya. Seperti itu. Dan berbicara tentang aplikasi dari PCR itu sendiri, sebenarnya ada banyak sekali yang bisa kita gunakan selama dia berbasis molekuler, baik itu DNA maupun RNA, nanti kita akan lihat lebih lanjut. Itu bisa kita lakukan pendeteksian atau analisisnya dengan menggunakan metode ini. Seperti itu. Jadi mohon ditekankan bahwa PCR ini suatu metode yang mana kalau Bapak Ibu pernah mendapatkan materi biologi dasar, mungkin Bapak Ibu masih ingat tentang mekanisme yang ada di salah satu dogma sentra biologi, terutama replikasi, karena ini adalah prinsip dasar dari pengembangan metode PCR yang dilakukan oleh si Kerry Mullis tersebut. Jadi dia melihat fenomena replikasi di mana setiap sel akan menggandakan dirinya atau memperbanyak dirinya, itu dia akan melakukan proses replikasi. Dia membuat untai DNA yang baru yang sama persis. Nah, itulah yang menjadi dasar teori dari penggandaan PCR. Nah, dengan penjelasan tersebut, saya biasanya, karena saya juga sering memberikan kuliah umum atau kuliah tamu juga terkait PCR, itu saya selalu melakukan pendekatan dengan alat ini, ya, yaitu mesin fotokopi. Kenapa saya melakukan pendekatan ini? Karena tadi seperti dibahas sebelumnya, bahwasanya metode PCR itu sebenarnya adalah metode penggandaan atau perbanyakan dari fragmen DNA yang ingin kita ujikan. Jadi seperti halnya mirip dengan mesin fotokopi yang menggandakan suatu dokumen. Jadi itulah ilustrasi dari mesin PCR, supaya misalnya Bapak Ibu dapat gambaran bagaimana sih prinsip kerja atau mekanisme kerja dari metode PCR ini, atau sekarang orang lebih mengenalnya PCR itu seperti alat PCR ini. Nah, sebagai dasar teorinya, PCR itu sendiri mau apapun jenis dan pengembangannya, itu pasti akan memiliki komponen-komponen utama seperti ini. Jadi kita selalu punya DNA sampel atau sampel uji kita yang sudah dalam bentuk DNA. Lalu ada primer yang akan mengenali DNA sampel kita. Lalu tadi ada basan nukleotida, karena memang tadi seperti saya sampaikan sebelumnya, bahwa urutan DNA, apapun DNA-nya, mau manusia, hewan, tumbuhan, virus, bakteri, itu semua hanya terdiri dari komposisi dari 4 huruf ini. Lalu yang tadi, karena PCR adalah polymerase chain reaction, pasti kita akan menggunakan enzim polimerase. Dan pasti kita membutuhkan buffer untuk menjalankan enzimnya. Itu dari kebutuhan atau komponen-komponen umum atau komponen-komponen dasar yang wajib dimiliki untuk suatu reaksi PCR atau metode PCR. Lalu metode ini secara umum itu juga terdiri atas 3 tahapan utama. Jadi ada 3 tahap di metode PCR itu sendiri. Seperti kita ketahui, untai DNA itu kan untai ganda. Tadi juga kita lihat ilustrasinya seperti pita yang berpilin. Nah, tahapan pertama yang dilakukan adalah kita akan memisahkan untai ganda itu menjadi untai tunggal. Itulah yang dinamakan dengan
proses denaturasi. Tahapan pertama dengan menggunakan suhu yang tinggi. Lalu tahapan kedua setelah DNA untai gandanya terpisah, dia akan terjadinya proses penempelan si primer tadi. Primer itu kalau saya menerangkan ke orang-orang yang tidak terlalu familiar dengan molekuler, itu saya mengibaratkan primer itu seperti DNA untai pendek yang dapat mengenali DNA sampel kita. Karena tadi kita lihat bahwa DNA itu berpasang-pasangan dalam bentuk untai ganda. Nah, primer ini sepotong atau sepenggalan pasangan dari yang ada di atau yang bisa mengenali si DNA sampel kita. Nah, proses itu dinamakan dengan proses atau tahapan annealing. Nah, setelah primer menempel, primer ini akan diperpanjang dengan bantuan enzim polimerase. Nah, itulah yang dinamakan dengan tahapan ekstensi atau elongasi. Nah, oleh karenanya, dalam satu siklus atau dalam satu proses atau satu alur PCR, itu satu untai DNA akan menjadi 2 untai DNA. Lalu di tahapan berikutnya atau di step berikutnya atau di siklus berikutnya, dari untai DNA dari 2 untai DNA menjadi 4 untai DNA dan begitu seterusnya. Jadi mengikuti kaidah eksponensial. Seperti itu. Nah, untuk memahami komponen-komponennya, karena tadi juga saya menggunakan ilustrasi dengan mesin fotokopi mesin fotokopi, maka saya coba menjabarkan komponen-komponennya itu berdasarkan komponen ilustrasinya atau yang kita lakukan di mesin fotokopi. Pertama adalah tadi kan ada yang namanya DNA sampel. DNA sampel ini kita peroleh dari sampel kita pasti karena kita tahu tadi setiap makhluk hidup itu mengandung DNA. Oleh karenanya dari sampel yang ada kita akan ambil DNA-nya, setelah itu kita jadikan sebagai DNA sampel. Nah, DNA sampel ini ibarat kata di mesin fotokopi adalah dokumen yang ingin kita perbanyak. Begitu. Lalu basa-basa nukleotida atau penyusun-penyusun DNA-nya itu saya ibaratkan dengan tinta-tinta pada mesin fotokopi. Apakah kita mau mencetak berwarna, hitam putih, dan sebagainya. Dan seperti halnya tinta di mesin fotokopi, seiring berjalannya proses PCR itu, maka basa-basa nukleotida ini bisa habis. Jadi ini termasuk yang habis pakai di reaksi. Nah, lalu primer tadi, kalau tadi saya mengibaratkan primer itu adalah DNA rantai pendek yang akan mengenali si DNA sampel kita, ini saya ilustrasikan seperti kertas yang kita gunakan di mesin fotokopi. Apakah kertasnya A4, A3, A1, dan sebagainya. Kenapa demikian? Karena besar kecilnya fragmen DNA yang dihasilkan itu bergantung pada primer yang kita gunakan. Begitu juga di metode PCR. Saat kita melakukan desain primer, itu kita akan bisa menentukan berapa fragmen yang ingin kita perbanyak, berapa besaran fragmen yang ingin kita perbanyak, apakah 100 KB, 200 KB, 1000 KB, dan sebagainya. Jadi itu ibarat kata kertas yang ada di mesin fotokopi. Kita mau dicetak besar, cetak kecil, itu tergantung dari desain primernya. Tapi biasanya kalau Bapak Ibu menggunakan kit komersil, biasanya ini sudah didesainkan dari produsennya. Nah, seperti halnya kertas di mesin fotokopi, primer ini juga bisa habis seiring berjalannya proses PCR itu sendiri. Dan unsur-unsur lainnya seperti polimerase dan buffer itu ibarat seperti listrik yang menjalankan si mesin fotokopinya, karena inti dari metode PCR adalah penggandaan oleh enzim polimerase, maka dia tidak akan bisa berjalan bila tidak ada si enzim polimerasenya. Seperti itu. Itulah bagaimana saya sering memberikan penjelasan terkait komponen-komponen PCR berdasarkan ilustrasi yang tadi saya gunakan. Lalu kita akan melihat bagaimana sih cara kerja umum PCR. Kita akan di sini kan kita melihat di dalam alat PCR itu sendiri, itu apa sih yang terjadi di dalamnya, yang 3 tahapan tadi itu seperti apa sih ilustrasi pengerjaannya. Jadi Bapak Ibu bisa lihat di sini, di bagian batang yang sebelah kanan, ini adalah indikator dari suhunya.
Jadi ini adalah indikator suhunya. Lalu yang garis-garis di tengah ini adalah DNA sampel kita. Yang di atas dan di bawah ini adalah enzim polimerasenya. Nah, Bapak Ibu ingat sendiri bahwa saat tahapan pertama adalah tahap pemisahan untai ganda DNA menjadi untai tunggal. Jadi saat kita naikkan suhunya, DNA akan menjadi untai tunggalnya. Lalu di sini yang berwarna biru ini adalah primernya. Nah, nanti di tahap berikutnya atau tahap kedua, proses annealing adalah tahapan di mana si primer itu menempel pada atau mengenali fragmen dari DNA-nya. Dan kita senantiasa menggunakan dua buah primer forward dan reverse, karena nanti kita akan di hasil akhirnya kita akan menggandakan atau memperbanyak sisi fragmen spesifik pada sampel DNA kita. Jadi kita tidak menggandakan keseluruhan sampel DNA yang kita peroleh, tapi kita menggandakan hanya bagian spesifik yang akan kita analisis saja. Biasanya ini gen-gen tertentu yang spesifik ada di suatu parameter uji yang ingin kita identifikasikan. Nah, lalu tahapan berikutnya adalah penempelan polimerase dan terjadinya elongasi atau pemanjangan. Disinilah terbentuknya DNA baru dari satu untai DNA yang tadi kita miliki. Dan siklus ini akan terus diulang hingga siklus kesekiannya itu keberapa itu tergantung dari protokol atau manual yang kita gunakan. Ini kalau Bapak Ibu menggunakan kalau menggunakan kit komersil itu sudah ada di manual yang disediakan. Atau kalau Bapak Ibu mendevelop metodenya sendiri, itu Bapak Ibu akan melakukan berapa banyak siklusnya itu tergantung dari optimasi dari komponen-komponen PCR lainnya yang digunakan gitu, supaya hasilnya maksimal. Jadi kalau setelah kita melihat proses yang terjadi di dalam PCR itu sendiri, kembali lagi ke tadi prinsip dasarnya, jadi mirip sekali dengan proses replikasi DNA yang ada di dogma sentral. Hanya saja kalau di replikasi DNA kita mengenal ada yang namanya leading strand dan lagging strand. Leading strand itu yang tidak putus-putus, sedangkan lagging strand ini yang putus-putus seperti yang digambar di bawah ini. Nah, kalau di PCR itu semuanya leading strand, jadi dia tidak putus. Seperti itu. Selanjutnya ini hanya sekedar pengenalan bahwa sekarang ini ada banyak sekali tipe-tipe atau generasi PCR yang bisa Bapak Ibu gunakan. Dari beberapa jenis atau tipe PCR yang ada, saya coba merangkumnya atau merekapnya untuk mempermudah Bapak Ibu ketahui menjadi 3 generasi besar saja. Yang pertama ada generasi PCR generasi pertama. Di sini biasanya kita sebutnya hanya PCR biasa atau PCR konvensional. Di sini dia bersifat kualitatif. Pengujiannya itu bersifat kualitatif. Kenapa bersifat kualitatif? Karena nanti kita akan lihat bahwasannya hasil akhir dari PCR generasi pertama atau PCR konvensional ini adalah pita-pita DNA. Jadi hanya ada tidaknya DNA saja. Akan tetapi di generasi pertama ini untuk mendapatkan pita-pita hasil tersebut, kita masih memerlukan instrumen tambahan untuk analisisnya. Biasanya kita kenal dengan instrumen elektroforesis dan gel dokumentasi untuk melakukan foto dari pita tersebut. Jadi kita masih memerlukan instrumen tambahan untuk proses analisa hasilnya. Jadi begitu proses PCR selesai di instrumen PCR konvensional, itu kita tidak bisa mengetahui apa-apa sebelum kita melakukan tahapan tambahan, yaitu elektroforesis dan dokumentasi gel. Lalu ada PCR generasi kedua, ini yang paling banyak digunakan.
dan ini juga yang Bapak Ibu kenal, PCR yang diributkan di selama pandemik COVID ini adalah PCR generasi kedua. Biasanya dikenal dengan nama real time PCR, cuma Bapak Ibu jangan menyingkatnya dengan RT-PCR, karena berbeda nanti hasilnya. Tapi singkatan yang benar sebenarnya adalah qPCR, atau sebenarnya namanya adalah kuantitatif PCR. Kenapa dinamakan generasi kedua itu kuantitatif PCR, atau orang bahasa umumnya lebih mengenalnya dengan real time PCR? Karena memang dia dapat melakukan analisis semi kuantitatif, berbeda dengan generasi pertamanya. Kenapa disebut semi kuantitatif? Karena memang untuk kita melakukan kuantifikasi DNA atau kuantifikasi hasilnya, kita masih membutuhkan bantuan kurva standar atau kurva baku. Akan tetapi berbeda dengan generasi pertama, untuk menganalisis hasilnya kita masih memerlukan instrumen tambahan. Di generasi kedua, kita tidak perlu instrumen tambahan untuk analisis hasilnya. Dan seperti hal nama umumnya, yaitu real-time PCR, artinya pendeteksian dengan metode real-time PCR ini kita dapat melihatnya secara real-time. Jadi nanti kita akan lihat perkembangan hasilnya itu secara real-time dari siklus ke-1 hingga ke siklus ke misalkan 50, kalau kita menggunakan 50 siklus. Nah, lalu ada yang generasi ketiga. Generasi ketiga ini disebut dengan digital PCR. Nah, karena kita juga sering menggaungkan era digital, PCR juga ada era digitalnya, yaitu digital PCR. Apa perbedaan dengan dua generasi sebelumnya? Dia bersifat absolut kuantitatif. Kenapa demikian? Karena memang untuk melakukan proses kuantifikasinya, dia tidak memerlukan standar lagi, atau tidak memerlukan kurva baku lagi. Jadi dia bisa mendeteksi sekaligus melakukan kuantifikasi kopi DNA-nya. Dan sama seperti di generasi kedua, dia juga bersifat real time. Dan sensitivitas di digital PCR ini jauh lebih tinggi dibandingkan dua generasi sebelumnya, yaitu hingga 1/20.000 kali lebih sensitif. Kenapa demikian? Karena memang ini saya berikan ilustrasi di bagian bawahnya, karena dengan menggunakan digital PCR ini, satu tabung PCR yang biasa kita istilahkan menjadi satu reaksi, ini dipartisi kembali menjadi 20.000 droplet atau 20.000 kompartemen-kompartemen tambahan. Jadi ini memudahkan, misalkan kalau kita ada istilah mencari jarum dalam jerami, ini lebih mudah karena saat kita mencari jarum dalam jerami di suatu lumbungnya itu kita sekat-sekat, jadi lebih mudah mencarinya. Itulah alasan kenapa sensitivitasnya cukup tinggi. Biasanya digital PCR ini digunakan untuk uji-uji konfirmasi atau bila mana hasil real-time PCR-nya itu terdapat ambiguitas. Jadi dia sebagai wasitnya, karena memang sensitivitasnya paling tinggi. Nah, untuk hasil yang diperoleh dari masing-masing generasi, kira-kira seperti ini. Jadi PCR generasi pertama, yang itu hanya pita-pita DNA seperti ini yang kita hasilkan. PCR generasi kedua, kita akan menghasilkan kurva-kurva amplifikasi seperti ini. Jadi kalau memang ada kurvanya, berarti ada cemarannya. Sedangkan di generasi ketiga, itu tampilan hasil akhirnya adalah berbentuk titik-titik seperti ini. Nah, satu titik ini mewakili satu droplet, atau kita bisa counting menjadi satu kopi. Seperti itu. Nah, generasi kedua dan generasi ketiga ini berbeda dengan generasi pertama karena dia sifatnya real time dan bisa melakukan kuantifikasi, itu karena kita sudah menggunakan pewarna di situ. Pewarna fluorescence bisa bersifat fiber maupun probe atau pelacak. Itu yang membedakan ketiga generasi tersebut. Nah, kita langsung masuk ke pengaplikasiannya. Di sini kita ingin melakukan pengujian mikrobiologi pada produk perikanan, terutama di bagian patogen.
Nah, mungkin ini beberapa parameter pengujian mikrobiologi yang biasa diujikan. Nah, bagaimana sih alur pengujian umum di pengujian DNA patogen ini? Sebenarnya mekanismenya sama dengan pengujian berbasis media, hanya saja setelah proses pengkayaan, karena kita selalu pasti akan ada proses sampling, terus pengkayaan untuk patogen. Nah, biasanya kalau di sini di media kita pengkayaan umum, lalu pengkayaan khusus atau spesifik, lalu ke media deteksinya, lalu konfirmasi dan uji lanjutan sebagainya. Nah, kalau dengan pendekatan DNA dari sampling terus kita pengkayaan sendiri, itu kita langsung melakukan ekstraksi DNA-nya. Kenapa kita lakukan ekstraksi DNA-nya? Karena tadi tujuan utama dari metode PCR adalah sampelnya berupa DNA. Lalu nanti setelah kita dapatkan sampelnya, kita akan deteksi dan interpretasi hasilnya. Seperti itu. Nah, proses sampling mungkin Bapak Ibu juga sudah familiar. Kita bisa menggunakan 25 gram atau 375 atau bisa menggunakan swab atau proses spons, karena kita bisa menggunakan swab dacron atau dengan spons untuk pengujian lingkungan. Lalu media pengkayaan, kalau tadi kita menggunakan 25 gram, itu berarti kita menggunakan media pengkayaannya itu 225, sedangkan kalau kita menggunakan sampel yang lebih besar, atau kita menggunakan sampelnya itu 375 gram, kita menggunakan media pengkayaannya sebesar 1,125 liter. Seperti itu. Nah, setelah kita lakukan pengkayaan, kita lakukan ekstraksi. Nah, bagaimana kita melakukan ekstraksinya? Karena memang tadi sudah disampaikan bahwa DNA itu ada di dalam selnya, maka kita pecah dulu selnya dengan proses lisis, pemecahan sel. Lalu setelah itu kita pisahkan antara DNA yang sudah terlepas dari sel dengan debris-debris atau sisa-sisa dari pecahan selnya tadi. Biasanya kita akan pisahkan dengan proses sentrifugasi, lalu kita ambil bagian supernatanya, karena peletnya nanti ini adalah berisi debris-debris selnya atau sisa-sisa dari sel bakteri patogen yang sudah kita lisis atau kita pecahkan. Lalu proses selanjutnya kita melakukan deteksi dan interpretasi. Nah, proses deteksi dan interpretasi ini, disinilah kita melakukan pencampuran tadi komponen-komponen PCR-nya. Nah, tadi kan ada enzim polimerase, ada primer, karena kita menggunakan real-time PCR, di sini ada probe atau cyber, misalnya kita menggunakan cyber, kita masukkan ke dalam tabung-tabung PCR untuk dan menyatukannya dengan yang sampel tadi hasil kita ekstraksi. Lalu kita masukkan ke instrumennya untuk dilakukan proses amplifikasi PCR-nya dan kita akan analisis datanya. Kita lihat perkembangan dari terbentuknya kurva amplifikasi. Nah, karena kita tadi fokusnya adalah melakukan deteksi patogen, maka interpretasinya adalah seperti uji kualitatif, positif patogen atau negatif patogen, misalkan salmonella. Jadi positif salmonella atau negatif salmonella. Positif salmonella bila mana kita menemukan kurva pada akhir proses amplifikasi PCR-nya. Tapi bila mana kita tidak menemukan kurva, tidak terbentuk kurva, jadi garisnya itu datar, itu berarti tidak tercemar oleh patogennya. Sebenarnya kalau kita mau melakukannya untuk mikroba quality indicator atau kita untuk melakukan uji kuantitatif, itu bisa saja kita lakukan. Cuma nanti di proses di awalnya kita tidak boleh melakukan proses pengkayaan, karena untuk melakukan enumerasi kita tidak boleh memperkaya atau memperbanyak jumlah dari mikrobanya. Lalu ini selanjutnya kita akan masuk ke pengujian COVID pada produk perikanan.
tadi mungkin sudah dibahas juga oleh Pak Oding bahwa virus SARS-CoV-2 ini yang menyebabkan COVID-19 ini memang virus RNA. Jadi nanti kita akan lihat, kalau tadi saya mau berbicara tentang metode PCR itu kita sampelnya adalah DNA, sedangkan COVID ini RNA. Nanti bagaimana kita bisa melakukan proses deteksinya. Nah, tadi juga sudah dijabarkan oleh Pak Oding bahwa misalnya transmisi atau penyebaran dari virus ini dikategorikan sebagai airborne, jadi memang bukan foodborne, sehingga kalau Bapak Ibu lihat apa yang dilakukan pemerintah itu untuk mencegah penyebaran dropletnya, seperti penggunaan masker, menjaga jarak, karena memang itu nanti ada jarak-jarak tertentu si droplet ataupun virusnya yang menyebar di udara itu punya saat kita batuk atau berbicara itu jarak aman dari yang terinfeksinya itu kurang lebih 1 hingga 2 meter, makanya jarak yang dilakukan untuk menjaga jarak. Atau misalkan nanti kalau terbentuk aerosol, makanya kita senantiasa menggunakan masker, jadi untuk melindungi diri kita sendiri dan juga supaya kita mencegah bila mana kita positif dan menyebarkannya ke orang lain. Karena memang di sini dikategorikan ada 3 model transmisi, yaitu dengan secara aerosol. Aerosol ini dia jaraknya lebih jauh karena dropletnya dia lebih kecil, dia lebih dapat menyebar lebih jauh. Lalu ada yang berbentuk droplet. Droplet ini biasanya saat orang batuk, ini biasanya jaraknya lebih singkat, makanya 1 hingga 2 meter itu cukup untuk mencegah yang droplet. Lalu yang kita fokuskan untuk produk perikanan biasanya yang vomit ini. Ini bagaimana suatu objek terkontaminasi di permukaannya. Makanya ini juga pemerintah atau Satgas COVID selalu menganjurkan selalu mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer. Sebenarnya lebih bagus kita melakukan cuci tangan yang teratur dibandingkan menggunakan hand sanitizer. Nah, COVID pada siput sendiri tadi juga sepakat dengan yang disampaikan Bapak Kepala Balai bahwa sebenarnya dia tidak kompatibel dengan produk perikanan. Cuma kenapa sih bisa terdeteksi? Saya juga sempat melakukan studi alasan kenapa pihak Cina melakukan ini. Ternyata yang diujikan itu bukan cuma si produknya, tapi proses dalam produksi si produknya. Jadi lebih ke arah lingkungan. Karena saya baca beritanya yang ditemukan di Cina itu papan untuk pemrosesannya. Jadi bukan pertamanya ditemukan di ikannya. Seperti itu. Karena dari FAO sendiri, baik FAO maupun CDC saat menganalisa COVID pada produk perikanan ini, mereka lebih ke usaha preventif, seperti dalam proses manufaktur atau produksinya itu menjaga jarak antara satu pekerja dengan pekerja lainnya, atau lebih bagus diberikan sekat, terus senantiasa dipantau kesehatan dari pekerjanya dan kebersihan dari peralatan dan lingkungan yang digunakan untuk proses produksinya dan sebagainya. Karena memang untuk COVID itu sendiri tadi seperti saya sampaikan, dia dikategorikan sebagai airborne bukan foodborne. Makanya nanti kita akan lihat saat pemrosesannya itu lebih ke arah swabbing dibandingkan dengan pengambilan sampel. Jadi kurang lebih alur pengerjaan RNA di COVID ini sama seperti
tadi dengan mikroba patogennya, cuma di sini yang kita lakukan adalah ekstraksi RNA, karena tadi sudah disampaikan bahwa virus SARS-CoV-2 ini, penyebab COVID ini, dia adalah virus RNA. Maka setelah kita melakukan sampling, kita akan ekstrak RNA-nya, baru kita deteksi dan interpretasi. Nah, proses samplingnya tadi karena saya sampaikan lebih ke arah ke lingkungannya, ke kebersihan atau sanitasi lingkungannya, maka proses samplingnya ini lebih dilakukan dengan swabbing. Jadi kita menggunakan swab Dacron maupun Smuons, tapi kita menggunakan VTM karena yang kita ingin ujikan ini adalah virus. Jadi kita menggunakan viral transport media seperti kita melakukan analisis pada manusia untuk menjaga supaya virusnya itu tetap bisa kita analisis saat sampelnya kita bawa ke laboratorium. Nah, untuk ekstraksinya sendiri kurang lebih sama karena RNA juga ada di dalam sel sama seperti DNA, jadi kita pasti akan melakukan proses lisis dari selnya terlebih dahulu. Lalu karena kita hanya menginginkan RNA-nya saja dan RNA juga tidak sestabil DNA, maka kita perlu ada treatment-treatment tambahan untuk memisahkan RNA dari molekul lainnya. Jadi biasanya kita melakukan presipitasi dengan isopropanol, lalu kita akan memisahkan antara molekul RNA dengan molekul lainnya, di mana kalau sekarang yang kita ambil adalah peletnya, karena nanti hasil akhir sentrifugasi RNA ada di dasar tabungnya. Lalu kita resuspensi dan kita gunakan untuk tahapan selanjutnya, yaitu proses pendeteksian. Nah, di sini yang berbeda dengan tadi proses pendeteksian di mikroba patogen, di sini karena sampel yang kita gunakan adalah molekul RNA-nya, bukan DNA-nya, maka ada dua prosedur yang bisa kita gunakan. Jadi sama-sama dengan real-time PCR, qPCR, cuma di sini kita menggunakan benar-benar RT-PCR. RT di sini bukan real-time, tapi reverse transcriptase PCR. Jadi kita ubah dahulu si RNA-nya menjadi DNA. Ada dua cara. Kita ada yang dikenal dengan one step. One step ini artinya dia langsung dirubah di dalam reaksinya, atau kita merubahnya terlebih dahulu menjadi complementary DNA atau cDNA. Lalu dari cDNA itu kita analisis lagi dengan real-time PCR. Jadi 2 kali kerja atau disebut dengan two step. Seperti itu. Cuma rata-rata biasanya kita akan menggunakan one step karena lebih praktis dari sisi pengerjaan dan kita tidak di sini tujuan kita adalah untuk melakukan pendeteksian. Jadi kita tidak memerlukan data cDNA-nya di sini. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita interpretasi seperti biasa. Di sini sama sebenarnya prosesnya, interpretasinya selalu kita lihat, kita perhatikan hasil dari kontrol negatifnya terlebih dahulu. Jadi dalam melakukan interpretasi PCR, senantiasa kita jangan langsung melihat hasil pembacaan sampel ujinya. Tapi yang pertama kita lihat adalah kontrol negatifnya. Apakah benar dia akan terbentuk flat atau datar atau tidak. Lalu kita lihat kontrol positifnya. Apakah benar kontrol positifnya berada di rentang yang diterima oleh si produsennya. Biasanya kita di situ sudah ada di dalam manual kitnya. Kalau kita menggunakan kit komersil, sudah ada rentang positif dari kontrol positifnya, apakah sesuai rentangnya. Lalu kita cek internal kontrolnya, apakah sesuai dengan arahan protokol atau manual booknya. Baru setelah semuanya valid, kontrol positif oke, kontrol negatif oke, internal kontrol oke, baru kita lihat hasil pembacaannya. Seperti itu. Jadi jangan langsung kita lihat hasil pembacaan sampel ujinya. Kalau kita lihat hasil pembacaan sampel ujinya langsung,
Kita nggak tahu nih apakah dia false positif, apakah dia false negatif, atau ada pengaruh inhibisi. Seperti itu. Jadi senantiasa dimulai dari mengecek kontrol-kontrolnya terlebih dahulu. Nah, ini juga perlu diingat, biasanya satuan dari PCR atau instrumen PCR ini itu adalah CT atau CQ, cycle threshold atau cycle quantification. Nah, mungkin Bapak Ibu juga familiar kalau kita tes PCR biasanya kalau kita mengerti kita akan nanya berapa nilai CT atau CQ-nya. Sekarang kita membandingkan antara pasien yang positif dengan pasien yang negatif, CT atau CQ-nya berapa. Terkadang jumlah cemaran yang sama, nilai CT atau CQ-nya itu bisa berbeda. Jadi misalkan di dalam sampel kita ada 1000 virus. 1000 virus itu di lab 1, di lab A misalkan, itu terdeteksi CQ-nya misalkan 25, tapi di lab B terdeteksi 27, di lab C misalkan 23. Nah, ini bisa saja berbeda-beda. Karena nanti kita akan lihat kenapa sih bisa berbeda-beda demikian. Makanya tadi disampaikan juga munculnya generasi ketiga yang benar-benar proses kuantifikasinya yang bersifat absolut supaya tidak terpengaruh lagi nih CQ karena tadi juga Mas Rizky sudah menerangkan, saya juga concern di kehalalan suatu produk. Kita juga sering banyak berdebat halal haramnya itu di CQ berapa gitu. Karena setiap kita menggunakan reagensi PCR yang berbeda, itu hasilnya akan berbeda. Antara misalnya kit COVID A dengan kit COVID B, itu pasien yang sama itu pasti akan, atau sampel yang sama itu pasti akan memiliki nilai CT atau CQ yang berbeda. Nah, kenapa demikian? Nah, ini yang saya coba buat interaksi dengan suatu quiz. Kalau tadi saya sudah menerangkan panjang lebar tentang metode PCR, terus bagaimana cara pendeteksian patogen dan COVID di sampel. Nah, di sini saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian untuk sekedar ice breaking dengan quiz. Saya harapkan partisipasi dari Bapak Ibu untuk menganalisa pertanyaan yang saya berikan. Nah, di sini Bapak Ibu saya punya sebuah gambar. Ini gambar dari Bev Doolittle. Nah, kira-kira di sini Bapak Ibu dapat melihat berapa wajah atau siluet muka orang yang bisa Bapak Ibu lihat di gambar ini kira-kira. Tidak masalah, diaktifkan saja mic-nya. Kita akan lihat kira-kira Bapak Ibu bisa menemukan berapa wajah atau siluet di gambar ini. Mungkin di itu Mas, di Pak Imam di kolom chat saja karena terbatas yang bisa bersuara. Ya. Oke. Oke, kira-kira di sini saya cek ada 7, 10, 8, ya kira-kira 9, 12, 10. Kira-kira berapa yang Bapak Ibu bisa lihat di sini? Rata-ratanya di 10 sampai 11. Oh, ada yang 16. 12. Oke. Oke, kita akan lihat bersama ya Bapak Ibu, kira-kira ada berapa siluet wajah dan wajah yang ada di gambar ini. Nah, sebenarnya kalau Bapak Ibu perhatikan dengan seksama, di sini ada 13 siluet. Coba kita lihat apakah saya salah menghitung atau tidak. Jadi siluet pertama di sini 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Tapi jangan lupa Bapak Ibu, di sini ada satu tambahan, orang yang sedang naik kuda. Jadi total ada 14. Mungkin yang dapat 16 bisa sharing, mungkin siluet wajah yang saya tidak temukan di sini. Nanti kita bisa berbagi juga, karena di sini total saya menemukan ada 14 wajah atau siluet muka. Nah, atau sebelumnya biasanya saya menggunakan gambar yang ini. Kira-kira ada berapa siluet harimau atau wajah harimau yang Bapak Ibu bisa lihat di sini. Nah, sekarang kalau tadi kita bermain di wajah orang, sekarang kita lihat di muka harimau. Ada yang jawab 15, 11, 10, 16, 10, 10. Oke, bervariasi ya jawabannya. Nah, kalau yang pernah mengikuti pemaparan saya terkait molekuler atau pengaplikasian PCR pasti sudah familiar dengan gambar ini. Jadi biasanya kita akan fokus ke 4 wajah ini. Tapi bisakah Bapak Ibu sekalian menemukan 14 sisanya? Jadi total ada 12 sisanya. Jadi total ada 16 siluet wajah dan atau muka harimau yang bisa Bapak Ibu temukan di sini. Jadi kalau tadi di gambar yang pertama ada 14 siluet atau wajah dari orangnya, kalau di sini ada 16 siluet atau wajah muka harimau. Nah, kenapa sih saya selalu di setiap saya diminta melakukan pemaparan atau perkuliahan tentang PCR, saya selalu menampilkan games ini. Begitu juga saya lakukan juga di kampus, karena memang di sini ada yang namanya titik kritis dalam sistem PCR. Ini biasanya orang luput untuk menganalisa hal ini, karena mungkin Bapak Ibu banyak yang beranggapan karena tadi aplikasi dari PCR itu banyak sekali, selama kita bisa punya sampel DNA-nya, kita bisa melakukan pengujian, tapi ternyata ini bukan suatu metode dewa yang pasti bagus atau tidak punya kelemahan. Nah, di sini saya ingin mengajak atau berbagi dengan Bapak Ibu sekalian bahwa metode PCR ini itu juga punya blind spot atau titik-titik kelemahan yang mana bila kita tidak memperhatikannya, kita tidak akan mendapatkan sensitivitas yang optimum atau hasil pengujian yang optimum dari pengujian kita dengan PCR ini. Itu tadi alasan kenapa juga sampel yang sama bila diujikan di lab A, lab B, lab C, itu hasilnya bisa berbeda-beda. Nah, pertama yang saya selalu minta Bapak Ibu perhatikan adalah metode atau kit ekstraksi yang Bapak Ibu gunakan, baik itu ekstraksi DNA atau RNA tadi untuk COVID. Kenapa demikian? Karena tadi saat saya melakukan penjelasan PCR secara umum, bahwa ini adalah pendeteksian dari molekul DNA, sehingga bila kita tidak bisa melakukan proses ekstraksi DNA-nya, itu kita tidak akan bisa mendapatkan hasil yang optimal. Kenapa? Karena memang setiap matriks itu atau setiap sampel itu unik, punya keunikannya masing-masing. Jadi akan berbeda sekali bila kita melakukan analisis sampel misalkan dari daging ikan, dari sirip ikan dan sebagainya, atau misalkan dari ikan olahan. Itu terkadang kita memerlukan adaptasi atau
pengembangan metode supaya hasilnya bisa lebih optimal. Makanya tidak ada yang namanya satu metode ekstraksi atau satu kit ekstraksi itu bisa digunakan untuk semua sampel. Pasti dia punya limitasinya. Gitu. Supaya hal ini diperuntukkan supaya Bapak Ibu tidak hasil yang Bapak Ibu dapatkan tidak bersifat false negatif bila mana nanti hasilnya negatif. Jadi jangan senang dulu misalnya hasilnya negatif, ternyata bukan karena hasilnya memang negatif, tapi karena kita tidak dapat mengekstraksi atau mengambil materi genetik baik DNA maupun RNA-nya dari sampel kita. Gitu. Yang kedua adalah pemilihan mix atau reagensia atau kit dari PCR-nya. Di sini yang saya tekankan adalah setiap mix atau kit PCR itu pasti memiliki target yang berbeda-beda. Makanya mungkin nanti dijelaskan juga sama Mas Rizky, setiap kit itu punya keunikannya masing-masing. Tergantung dari targetnya. Tadi targetnya ditentukan oleh primer atau target fragmen yang ingin kita deteksinya. Contohnya saja di COVID ini kita mengenal ada banyak varian. Apakah kit tersebut bisa mendeteksi semua varian? Itu tergantung dalam pemilihan target fragmen di primernya yang ingin kita analisis. Dan juga kenapa mix atau reagensia PCR ini penting, saya selalu mengingatkan Bapak Ibu selalu memperhatikan tadi saat kita melakukan interpretasi, perhatikan setiap kontrolnya, kontrol positifnya, negatif, dan internal kontrolnya, supaya hasil yang didapatkan benar-benar true positif atau true negatif. Dan di sini juga saya mengingatkan terkadang mix tadi atau PCR mix atau master mix yang digunakan di setiap reagensia itu punya performa yang berbeda-beda. Makanya tadi saya sampaikan kit Salmonella A dan kit Salmonella B atau kit COVID A dengan kit COVID B disuruh mengujikan sampel yang sama persis, itu nilai CT atau CQ-nya itu bisa berbeda-beda. Gitu. Ini pengaruh dari reagensia yang kita gunakan. Makanya kalau kita menggunakan kit A, selalu berpedoman pada manual atau protokol kit A. Begitu juga untuk interpretasinya. Jangan kita mengeneralisir, misalkan kayak tadi COVID itu kalau cemarannya banyak misalnya di bawah 25, jangan mengeneralisir seperti itu karena setiap kit punya performa yang berbeda-beda dan cara interpretasi yang berbeda-beda pula. Gitu. Lalu selanjutnya adalah instrumen. Instrumen ini lebih ke arah aplikasi kita itu untuk apa sih? PCR itu tujuan kita melakukan investasi atau tujuan kita membuat lab PCR itu untuk apa sih? Kita sesuaikan dengan jumlah filter yang kita gunakan. Kita tidak perlu melakukan investasi alat PCR karena semakin banyak filter yang tersedia itu biasanya harga dari PCR-nya akan semakin tinggi. Tapi ternyata kita dalam implementasinya atau pengaplikasinya kita tidak butuh filter yang banyak-banyak gitu. Dan juga yang perlu diperhatikan biasanya saat kita melakukan investment dari PCR itu adalah kita senantiasa mencek apakah dia open system atau tidak. Jangan sampai kita ketergantungan reagensianya. Jadi diharapkan Bapak Ibu bisa memilih alat-alat yang open system. Jadi misalkan kalau kita tergantung pada satu brand atau brand yang sama dengan PCR-nya, itu kita akan memiliki keterbatasan. Misalkan dia tidak memiliki parameter pengujian tertentu. Jadi kita tidak bisa melakukan pengujian di PCR itu. Jadi senantiasa kita selalu memperhatikan sifat dari atau sistem dari si PCR itu sendiri. Apakah dia open atau dia close terhadap reagensianya. Lalu daya tahan dan penggunaannya. Terkadang kita juga harus perhatikan apakah instrumen ini mudah digunakan atau tidak. Karena semakin kita mudah digunakan, ini akan juga membantu kita mempercepat proses reaksinya. Karena biasanya di sini di spesifikasi kita akan melihat terkait ramping temperatur dan average temperaturnya itu kita bisa lihat
di spesifikasi dari masing-masing instrumennya. Itu menentukan juga nanti kecepatan hasil dari PCR yang didapatkan. Lalu yang terakhir, blind spot yang terakhir adalah desain atau manajemen laboratorium. Di sini kita harus perhatikan bahwasanya suatu laboratorium molekuler itu berbeda dengan laboratorium general atau laboratorium mikrobiologi, di mana konsep bersih dan kotornya pun sedikit berbeda. Kalau bersih dan kotor di laboratorium molekuler ini lebih ke arah bersih dan kotor dari keberadaan DNA atau materi genetik di sekitar atau di lingkungannya. Dan biasanya dalam suatu laboratorium molekuler itu terdiri atas 3 area yang berbeda, yaitu ada area preparasi sampel, ini yang kita katakan zona kotor atau area kotor, ada area preparasi reagen, ini yang kita katakan zona bersih atau area bersih, karena di preparasi reagensia kita tidak ada bersinggungan dengan DNA sama sekali, baik yang alami maupun yang sintetik. Lalu ada area instrumen, tempat di mana kita meletakkan instrumen dari PCR-nya. Nah, area instrumen ini dikategorikan juga sebagai zona kotor, karena di instrumen ini ada DNA yang sudah dimasukkan ke dalam tabung-tabung atau plat-plat dari PCR-nya. Jadi, saya ingatkan kembali ada 4 titik kritis yang selalu saya senantiasa mengingatkan kepada Bapak Ibu sekalian, supaya kalau kita memperhatikan 4 titik kritis ini, insya Allah hasil PCR yang kita dapatkan itu bisa seoptimum mungkin. Jadi tanpa kita perlu berinvestasi ke PCR yang lebih canggih, itu kita bisa memanfaatkan yang kita punya atau yang sudah ada, gitu, dengan memperhatikan 4 titik kritis ini. Dan saya ingin tekankan juga, keberhasilan atau hasil optimum dari PCR itu merupakan harmonisasi dari 2 sistem. Kalau tadi Bapak Ibu menyimak pemaparannya, jadi ada sistem ekstraksinya dan sistem deteksinya. Jadi dari 4 titik kritis itu, 2 parameter awal itu yang merupakan harmonisasi sistem dalam PCR untuk menentukan keberhasilan atau optimalisasi dari hasil PCR-nya. Nah, selanjutnya ini ada beberapa aplikasi lain yang bisa kita pergunakan, karena biasanya kalau kita sudah melakukan investasi alat PCR, itu kita tidak mau hanya digunakan untuk pengujian satu uji aja. Kita ingin melakukan banyak uji. Ini ada beberapa pengujian-pengujian yang bisa Bapak Ibu lakukan juga dengan menggunakan PCR ini. Dalam hal ini saya highlight, yang saya tekankan adalah real-time PCR. Jadi bisa untuk identifikasi spesies, cemaran mikrobiologi, kandungan dari GMO, pengujian alergen berbasis DNA, residual DNA, diagnosis klinis dan lingkungan, dan sebagainya. Jadi kita bisa melakukan pengidentifikasian spesies. Mungkin misalkan Bapak Ibu melakukan ekspor ikan jenis tertentu ke salah satu negara. Nah, kita bisa memastikan dengan keasliannya. Jadi untuk memastikan bahwa benar-benar spesies yang diinginkan oleh buyer yang kita kirimkan, itu kita bisa juga lakukan dengan metode PCR ini. Untuk mikrobiologi atau keamanan pangan tadi, deteksi patogen, atau tadi yang sudah dipaparkan, GMO, apakah ikan hasil tangkapan kita itu benar-benar ikan yang wild type atau hasil modifikasi atau hasil rekayasa, karena ada beberapa negara yang sangat concern sekali dengan penggunaan hasil-hasil dari GMO. Alergen ini karena secara umum alergen adalah deteksi protein, tapi di sini yang saya highlight adalah spesiesnya. Makanya tadi aplikasi alergennya itu yang berbasis DNA. Gitu. Nah, ini residual, ini biasanya dilakukan juga di biofarmaceutical, untuk melihat apakah cemaran sel inangnya itu masih ada di produk akhir, contohnya vaksin dan bioproduk lainnya. Lalu yang
diagnostik klinik dan lingkungan dari contohnya di deteksi COVID, ini juga kita bisa lakukan. Nah, di sini kami dari PT Science Workers selalu menerima bila mana Bapak Ibu ingin berkonsultasi atau melakukan problem solving ke tim kami, karena di sini yang kami tekankan tadi juga Mas Rizky sudah sampaikan bahwa moto kami adalah making science work for you, dan Bapak Ibu juga sudah lihat tim supporting kami cukup lengkap, jadi bila ada kendala atau apa-apa bisa didiskusikan supaya Bapak Ibu bisa mendapatkan jawaban dari problematika atau permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Dan di sini juga saya ingin menyampaikan bahwa kebetulan selain sebagai product manager dan dosen, saya juga sering diperbantukan untuk memberikan masukan-masukan atau input-input untuk desain-desain laboratorium, baik itu pengujian pangan maupun di case COVID sekarang ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan terlebih dahulu ke moderatornya, Mas Rizky. Baik, terima kasih Pak Imam atas paparannya. Kita apresiasi beliau sudah menyampaikan bahwa dari awal hingga akhir cukup dapat kita mengerti mudah-mudahan dari teorinya dan pengaplikasiannya. Nah, mungkin untuk 5 menit ke depan dari saya akan coba sampaikan pengujian COVID dari segi produknya. Nah, tanpa berlama-lama, saya akan langsung share screen. Ya, baik. Apakah sudah terlihat Bapak dan Ibu ya? Oke, baik. Ya, di sini kita perbesar. Jadi untuk di PT Science Workers sendiri, tadi ada pendeteksian mikrobiologi patogen. Nah, kami mulai dari media yang sederhana, yaitu media standar. Ini yang sering kita gunakan di laboratorium. Dan kita sudah paham bahwa media standar adalah media yang wajib digunakan ya untuk pengujian-pengujian yang ada. Nah, selain itu, ini adalah produknya mungkin kita skip ya, akan kita coba lompat ke COVID-nya. Nah, media standar, kemudian ada media kromogenik. Nah, media kromogenik ini adalah media yang nanti akan menghasilkan perbedaan warna di koloninya yang tumbuh. Jadi, dia bersifat selektif, sehingga hanya target tertentu yang akan tumbuh. Nah, ini ada beberapa jenis medianya. Nanti mungkin ini akan terasa cepat, tapi nanti akan kami sampaikan materinya ya kepada Bapak dan Ibu. Nah, jadi ada banyak sekali untuk patogen dan juga untuk quality control. Kemudian ini adalah metodenya. Kita sudah tervalidasi ISO 16140, jadi nanti penggunaannya tidak perlu validasi ulang, cukup konfirmasi saja, verifikasi. Nah, nanti medianya tidak perlu konfirmasi. Kemudian salmonella, secara umum patogen itu pengujiannya dengan media kromogenik itu hanya 2 hari. Hari pertama enrichment, pengayaan, hari kedua langsung kita plating di medianya. Jadi hari ketiga, di akhir hari kedua itu sudah bisa diketahui. Nah, kemudian untuk patogen berbasis PCR itu sudah dijelaskan oleh Bapak Imam, mulai dari sampling, ekstraksi, kemudian deteksi dan analisis hasil. Nah, di sini tadi sudah dijelaskan, ekstraksi itu bisa menggunakan metode manual, kemudian metode otomatis. Nah, nanti tergantung dari peruntukannya ya. Kemudian ini ada parameter uji yang disupport oleh Bio-Rad, ada banyak sekali. Selain dari Bio-Rad, ada juga dari prinsipal kami Progenus, kemudian Norgen Biotech, kemudian QC. Ini
Untuk pengujiannya cukup banyak dari berbagai merek, dan kit-kit ini akan kompatibel dengan alat PCR yang kami tawarkan kepada Bapak dan Ibu. Jadi metode PCR kita bisa memangkas waktu yang dari standar itu bisa 6 hari, 7 hari, kemudian media kromogenik hanya 2 hari, dan kemudian untuk PCR hanya 1 hari enrichment untuk patogen, dan secara realnya pengujiannya hanya 3 jam ya, seperti itu rata-rata. Jadi hari pertama untuk patogen itu kita bisa tahu ada atau tidaknya dengan pengayaan. Kalau COVID cukup nanti dari sampel langsung dideteksi, itu cukup 2 jam, 3 jam seperti itu. Nah, ini yang mungkin ditunggu-tunggu ya untuk COVID ya. Mulai dari sampling kita butuh viral transport media atau VTM untuk menjaga integrasi RNA atau asam nukleat yang karena COVID ini RNA virus. Jadi kita harus menjaga benar-benar RNA-nya dalam keadaan yang baik. Kemudian diekstraksi, mau Bapak dan Ibu menggunakan manual atau otomatis, itu bisa. Kemudian deteksi dengan kit PCR-nya dan dianalisis dengan alat PCR. Jadi ini untuk gambaran umum, sampling, ekstraksi, kemudian preparasi reagen, kemudian running PCR dan hasil. Nah, ini viral transport media kita sangat memerlukan ya. Untuk manusia penggunaannya ini sudah sering kita lihat, bahkan kita sendiri tes swab antigen atau PCR kita juga di swab. Nah, untuk produk perikanan nanti kita akan dengar atau kita bisa tanyakan kepada pihak karantina perikanan bagaimana regulasinya. Jadi tidak hanya untuk manusia ya, swab itu bisa dilakukan di mana saja ya, di lingkungan atau di bagian tubuh yang lain. Nah, setelah di sampling kita harus langsung bawa sebaiknya sesegera mungkin ke laboratorium untuk diuji. Tapi jika tidak memungkinkan, ada waktu tenggangnya. Nah, ini bisa dilihat nanti di sini. Kemudian ekstraksi RNA. Ini referensi kerjanya di mana saja. Kemudian, nah ini ada yang bertanya apa kitnya, apa primernya. Jadi Bapak dan Ibu untuk primer COVID itu sendiri sekarang yang di develop oleh WHO atau CDC gabungannya adalah Gen N, Gen E, RDRP serta Gen S yang menjadi sekarang sumber mutasi ya, varian. Nah, kita dalam satu tube itu kita bisa langsung mendeteksi keempat gen tersebut. Jadi kit ini itu sudah disetujui ya oleh WHO, CDC, sudah di compliance ya, sudah sesuai dengan regulasi WHO, CDC, bahkan kementerian. Nah, jadi perlunya kita deteksi tadi ada beberapa primer itu sudah merupakan kombinasi dari regulasi badan-badan tersebut. Nah, di BNPB dia sudah disetujui seperti itu, direkomendasikan. Kemudian kita baca hasilnya. Selanjutnya untuk real time PCR seperti yang Bapak Imam bilang, pertimbangkan alat tersebut bagaimana ketangguhannya, bagaimana peruntukannya, kemudian apakah dia open system atau tidak, berapa channelnya. Nah, itu menjadi pertimbangan yang sangat penting bagi Bapak dan Ibu untuk investasi di laboratorium. Nah, ini sudah direkomendasikan oleh BNPB dari Biored. Kemudian ada referensi kerjanya. Nah, ini yang saya tampilkan adalah untuk diagnostik untuk manusia. Nah, untuk yang perikanan, nanti akan kita coba tanyakan kepada pihak yang berwenang. Nah, ini ada banyak sekali universitas, perusahaan, dan lain-lain. Baik, mungkin itu tadi sudah cukup untuk waktunya. Mohon maaf agak sedikit cepat. Kita coba untuk ke sesi tanya-jawab ya. Di sini ada beberapa pertanyaan yang perlu dijawab. Nah, mungkin untuk apakah COVID ini menyerang ikan atau produk perikanan lainnya? Nah, secara tadi disebutkan dari awal oleh Pak Obing dan Pak Imam sendiri bahwa COVID-19 ini tidak menyerang organisme lain selain manusia ya. Jadi dia hanya bersifat cemaran atau kontaminasi. Nah, kemudian
bagaimana pengujiannya, nanti ini bisa kita coba tanyakan ke Ibu Eri dari Stasiun Karantina Cirebon ya Bu ya. Pertanyaannya, di mana kita bisa menguji COVID untuk produk perikanan Bu? Kepada Ibu dipersilakan. Suaranya Bu? Ya. Mohon izin Bu, suaranya di unmute dulu. Oh iya. Oke, sebentar, saya coba. Halo. Mas Rizky. Ya, baik. Ya, baik Bu. Ini ada pertanyaan Bu, di mana kami bisa mengujikan produk perikanan untuk pengujian COVID-19? Silakan. Oke. Ya, baik. Silakan. Ya. Baik, mungkin saya sedikit memberikan gambaran untuk produk perikanan yang saat ini dipersyaratkan untuk dilakukan pengujian COVID-19 untuk yang akan dilakukan ekspor ke Cina. Untuk kami sendiri di BKIPM Cirebon, kami masih melakukan pengujian di IPB. Jadi untuk lab kami sendiri belum dapat melakukan pengujian sendiri karena memang untuk pengujian itu harus memenuhi persyaratan baik biosecurity maupun perlengkapan sarana prasarana dan juga personil. Jadi untuk saat ini dari unit pengolahan ikan yang akan melakukan ekspor itu diwajibkan untuk mengujikan dulu. Jadi yang dikirimkan adalah swab dari produk dan juga kemasan. Itu dikirimkan ke laboratorium IPB dan nanti hasil pengujian dari situ yang menjadi dasar bagi kami untuk dapat menerbitkan sertifikat ekspor. Mungkin seperti itu Mas. Jadi untuk saat ini kami belum melakukan sendiri. Namun ke depannya ini BKIPM sedang mempersiapkan balai uji standar karantina ikan untuk dapat melakukan pengujian COVID. Mungkin itu informasinya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Eri. Tadi jadi untuk pengujiannya UPI yang ingin ekspor ke China terutama pengujiannya dilakukan di laboratorium IPB ya Bu ya, seperti itu. Iya, betul Mas. Jadi yang kami kirimkan ke IPB itu swab sampel. Swab sampel, baik. Ya, mungkin hampir sama seperti kita kalau di manusia kita swab di organ pernafasan gitu ya. Kalau untuk produk perikanan sendiri kita swab permukaan produk dan juga swab kemasannya itu menggunakan bisa VTM atau cotton swab yang kemudian dimasukkan ke dalam buffer seperti TBS ataupun NaCl 0,95%, kemudian kita kirim dalam kondisi dingin ke laboratorium. Baik, terima kasih Bu Eri. Mungkin Bu ada yang berinisiatif dari perusahaan ingin membuat laboratorium sendiri, apakah memungkinkan? Maksudnya laboratorium apa Mas? Seperti tadi untuk perusahaannya ingin membuat laboratorium sendiri untuk pengujian COVID-19 pada produk perikanan. Mereka memiliki sumber daya, alat, personil, dan lab yang memadai. Itu apakah memungkinkan? Kalau untuk saat ini yang kami amati dari Cirebon mungkin lebih banyak ke pengujian mikrobiologi ya. Kalau untuk
PCR biomolekuler itu belum ada. Baik. Baik. Oke. Mungkin itu yang paling penting ya Bu ya, pertanyaan yang kami dapatkan di kolom chat Q&A. Mungkin nanti ini akan kami coba jawab secara private ya, melalui email, atau nanti di materi akan kami sampaikan. Nah, mungkin ada juga yang menanyakan, kemudian untuk pengujian COVID ini primernya apa ya, yang mendeteksi secara akurat dan diizinkan. Nah, itu kita mengikuti protokol dari CDC ya, CDC, kemudian juga dari WHO. Nah, nanti Bapak dan Ibu mungkin primer itu open access ya, nanti bisa kami share juga apa primer yang digunakan. Kemudian sekali lagi kita tekankan bahwa untuk COVID ini dia tidak menyerang hewan, hanya manusia ya, tapi di lingkungan itu bisa saja ada residunya atau cemarannya. Nah, ini yang mungkin menjadi concern dari negara-negara tujuan ekspor. Mereka tidak menginginkan adanya kontaminasi. Nah, itu yang perlu kita perhatikan. Kalau untuk pengujian, silakan nanti bisa menghubungi Balai Karantina Ikan di wilayah Bapak dan Ibu. Nanti bisa ditanyakan dan di mana akan diujikan. Tidak disarankan ya Bu ya untuk mengirimkan sampel perikanan ke lab-lab klinik atau diagnostik rumah sakit ya Bu ya. Ya, untuk Pak. Ya, untuk Pak. Ini masih terpusat ya. Baik. Baik, jadi Bapak dan Ibu mohon mengikuti aturan dari karantina ikan di daerah masing-masing. Mungkin demikian, ini akhir dari webinar kita pada kesempatan ini. Mungkin kami berikan penutup dari Stasiun Karantina Ikan Cirebon sebagai lembaga yang menaungi acara ini. Silakan Bu. Baik, terima kasih. Mungkin tadi saya berharap sebenarnya bisa ada sedikit, mungkin tidak seluruh pertanyaan dijawab oleh Pak Imam, tapi bisa beberapa hal yang mungkin bisa disampaikan. Jadi paling tidak sedikit pertanyaan itu bisa terjawab, Pak. Apakah masih ada waktu sedikit? Oh iya, dipersilakan Bu. Oke, saya coba jawab beberapa pertanyaan yang ada di sini. Mungkin kalau tadi lokasi di mana bisa melakukan pengujian, mungkin tadi sudah disampaikan oleh tim BKIPM. Sebenarnya kalau dari kami pribadi, selama Bapak Ibu itu mengetahui ada lab yang bisa atau menerima sampel pengujian untuk perikanan, itu bisa dicoba, nanti bisa dilihat hasilnya, karena tadi sebenarnya sama seperti kita melakukan pengujian dengan sampel manusia, swab manusia, itu nanti kan ada hasil yang bisa kita cek atau analisa, dan bisa juga dilihat bagaimana melakukan analisanya. Terus untuk pertanyaan tadi juga sudah disampaikan oleh Mas Rizky, apakah hewan laut dan udang dan ikan bisa terkena COVID, itu sudah disampaikan juga oleh Bapak Kepala Balai tadi. Untuk saat ini belum ada bukti ilmiah untuk cemaran terhadap produksi food, karena memang kompatibilitasnya yang saat ini diketahui itu menyerang manusia, dan yang sekarang diperhatikan adalah mamalia. Karena memang beberapa hewan peliharaan juga sekarang sedang dikonsumsikan juga, tapi untuk seafood dan produk seafood itu memang dari FAO maupun CDC juga lebih ke arah usaha preventifnya, jadi belum ada bukti yang mengarah ke situ. Lalu pertanyaan dari Ibu Ira, apakah semua hewan air dapat terindikasi atau terkena dampak virus COVID? Kalau terindikasi itu saya bisa katakan
Bisa saja, karena seperti tadi saya sampaikan bahwasanya COVID ini adalah sifatnya airborne, di mana ada aerosol ataupun droplet yang terbentuk. Jadi kalau Ibu yang mengikuti presentasi saya tadi, jadi itu nanti dikategorikan ke bagian transmisi yang commits, atau nanti cemaran di permukaannya, karena nanti droplet itu setelah terbawa-bawa di udara akan stay di permukaan tertentu. Makanya waktu awal-awal pandemi, kalau Ibu ingat, itu ada kisaran berapa lama droplet itu bertahan di permukaan tertentu. Itu rentangnya dari skala jam hingga ke skala hari. Jadi untuk probabilitas terindikasi virus COVID itu bisa saja terjadi. Gitu. Lebih ke arah saat kita melakukan penanganannya, jadi pemrosesannya di factory. Gitu. Jadi bukan si hewan airnya yang terjangkit COVID seperti itu. Lalu apakah ada pengaruh juga pada kita sebagai manusia yang mengkonsumsi hewan air? Jadi sama seperti selama dia bisa bertahan di permukaan, itu bisa saja probabilitasnya masih memungkinkan untuk mencemari ke kita selama droplet itu masih bagus atau masih bisa bertahan. Lalu untuk pencegahan dan pemeriksaannya, yaitu sebenarnya nanti saya akan juga share link nanti di email Bapak Ibu sekalian. Itu ada pencegahan protokol pencegahan dari CDC, bagaimana cara supaya mencegah bagaimana bekerja yang baik dan benar itu supaya mencegah terjadinya kontaminasi COVID di lingkungan sekitar, terutama di tempat produksi perikanan. Itu ada yang spesifik ke hal itu, nanti saya bisa share linknya. Dan untuk pemeriksaan awal, yaitu seperti tadi saya sampaikan, kita bisa melakukan swabbing, bisa bekerja sama dengan BKPM juga untuk mengecek apakah lingkungan pemrosesan atau lingkungan produksinya itu ada residu atau terpapar dari COVID-19. Seperti itu. Lalu ini pertanyaan dari Bu Risma. Varian-varian terkait COVID varian Delta dan varian-varian lainnya, itu sebenarnya tadi juga Mas Rizky sudah sampaikan, ada beberapa kit yang bisa digunakan. Mungkin Mas Rizky bisa lebih menerangkan. Memang ada tidak seperti tadi saya sampaikan, karena itu menjadi salah satu titik kritis dari reagensianya, tidak semua kit itu bisa mendeteksi semua varian. Jadi Bapak Ibu bisa mengecek kompatibilitas atau target dari uji si kit tersebut. Mungkin Mas Rizky bisa menambahkan kit untuk varian Delta ini bisa menggunakan yang tipe mana. Silakan mungkin Mas Rizky. Oke, baik Bapak dan Ibu, terkait pengujian varian ya, untuk sementara yang kita kenal sekarang ini, pengujiannya penegakan diagnosis, itu cukup menguji gen E, N, RDRP ya. Kemudian untuk varian itu ada satu tambahan lagi gen S ya. Gen S ini di mana terjadi titik mutasi yang kita kenal dengan varian alpha, beta, gamma, delta, epsilon, kappa dan lain-lain. Nah, untuk masing-masing kit tadi ada yang berfungsi sebagai kit screening, jadi hanya melihat bahwa COVID tadi apakah dia varian atau tidak. Tapi kita tidak tahu mana variannya. Nah, kalau kita ingin mengidentifikasi varian apakah itu, apakah alfa, delta, beta, gamma, nah kita membuat kit sendiri yang tadi Bapak Imam sampaikan. Jadi primernya itu khusus. Nah, khusus untuk targetnya varian alfa, varian beta, gamma, seperti itu. Nanti jika Bapak dan Ibu tertarik, akan kami sampaikan apa saja kit Alplex yang digunakan untuk COVID yang umum ataupun yang varian. Demikian dari saya.
Baik, masih ada waktu kira-kira Mas Rizky untuk menjawab pertanyaan atau karena di sini juga sudah waktunya. Kita ini ada mungkin 2 menit lagi barangkali. Oke, kalau seperti itu pertanyaan terakhir di kolom Q&A ini dari Bapak Fuad Gani SSI. Beliau menanyakan terkait pengujian patogen pada sampel. Kalau ingin melakukan beberapa pengujian jenis patogen, apakah memerlukan satu media pengaya atau beberapa media pengkayaan? Sebenarnya tergantung dari jenis patogen yang Bapak ingin ujikan, Pak. Jadi secara umum kita bisa mengeneralisir, kita melakukan pengkayaan di peptone water atau buffer peptone water, karena itu bersifat umum. Berarti dari situ kita bisa lanjutkan dengan analisis molekuler. Karena memang nanti di analisis molekuler atau dengan PCR ini kita akan mendeteksi per patogennya, jadi tidak diperlukan spesifik misalnya salmonella dengan ini, chronobacter dengan ini, Staphylococcus dengan ini, media pengkayanya. Tapi memang bila mana kita ingin mendapatkan hasil yang optimum, itu sebaiknya kita menggunakan media pengkayaan yang spesifik. Yang saya tahu misalkan untuk BPW atau peptone water itu umum, tapi misalkan kalau kita concern ke listeria, itu kita bisa menggunakan listeria special broth atau Fraster. Terus yang biasanya unik lagi Vibrio, biasanya kita bisa menggunakan ada media pengkayaan spesifik yang berupa Vibrio broth. Itu memang spesifik untuk menumbuhkan jenis Vibrio. Tapi bisakah kita menumbuhkannya di media pengkayaan lain? Jawabannya bisa saja, karena memang nanti kita melanjutkannya bukan dengan deteksi media. Kalau deteksi media kita akan kesulitan nanti, karena kita ingin yang tumbuh hanya spesifik si mikroba patogen tertentu saja. Tapi kalau dengan molekuler, dengan pemilihan kit atau primer yang sesuai, itu kita bisa meningkatkan pengujiannya. Bahkan ada beberapa, saya pernah baca, ada beberapa kit komersil itu yang justru malah tidak perlu di enrichment. Dia berani mengklaim tidak perlu melakukan enrichment, jadi dari sampel langsung diekstraksi, langsung dianalisis. Karena memang sensitivitas pengujian dengan PCR ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan pengujian berbasis pertumbuhan atau media, seperti itu. Cuma karena kita mengikuti aturan umum, biasanya kalau patogen kita melakukan enrichment terlebih dahulu, sini kita tetap menampilkan proses enrichment dalam alur pengujian deteksi patogennya. Seperti itu kira-kira. Mungkin ada tambahan dari Mas Rizky atau tim BKIPM? Ya, mungkin dari saya sudah cukup. Dari Bu Eri barangkali? Mungkin sekalian untuk penutupan ya Bu ya? Mohon di mute dulu Bu. Udah. Baik, terima kasih. Mohon izin sebelumnya jika Bapak Pimpinan tidak dapat mengikuti kegiatan ini secara penuh karena memang ada agenda yang lain. Kemudian saya mewakili Bapak Pimpinan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada PT Science Worker dan juga Pak Imam Hardiman yang telah banyak sharing pada hari ini. Mungkin sharing hari ini melengkapi sharing-sharing kita sebelumnya mengenai deteksi patogen dan juga deteksi COVID-19. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan kedepannya kita bisa tetap melakukan ekspor dengan produk yang aman dan terjamin mutunya.
Mungkin dari saya itu aja. Mas Rizky, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Eri atas penutupannya. Mungkin demikian Bapak dan Ibu untuk webinar kita pada hari ini. Terlebih dan terkurang kami mohon maaf atas segala penyampaian atau kekurangannya. Mungkin nanti akan kami segera follow up untuk pengiriman materi dan juga untuk membalas pertanyaan dari Bapak dan Ibu. Demikian dari kami, tetap jaga protokol kesehatannya, semoga sehat selalu dan kerjanya lancar. Saya akhiri, sebelum ini nanti kita foto bareng ya Bu ya, untuk panelis. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bu Eri dan Pak Imam, ya. 1, 2, 3, oke, 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Selamat berakhir pekan. Semoga terhindar dari virus corona. Baik, oke. Ya. Baik, kita tutup.